Sidang kasus PPDS Undip digelar, 3 terdakwa peras 2,4 miliar. Kasus perundungan serta pemerasan yang menewaskan dokter PPDS Anestesi Undip, Aulia Risma, kembali mengungkap fakta baru. Sidang perdana yang digelar di Pengadilan Negeri Semarang dengan agenda pembacaan dakwaan menghadirkan 3 terdakwa. Mereka mengakui praktik pemerasan yang pada Senin siang, 3 terdakwa, yakni Kepala Program Studi PPDS Taufik Eko Nugroho, staf administrasi PPDS Anestesiologi Sri Maryani, serta mahasiswa senior PPDS Zara Yupita Azra, menghadapi sidang perdana di Pengadilan Negeri Semarang. 2 terdakwa, yaitu Kaprodi dan staf administrasi PPDS Undip, disidangkan secara bersamaan, sedangkan Zara Yupita Azra menjalani sidang terpisah. Dalam sidang ini terungkap bahwa sejak 2014 hingga 2024, mereka memungut iuran dari mahasiswa PPDS secara ilegal. Setiap mahasiswa diminta membayar hingga 80 juta rupiah, yang seharusnya bukan tanggung jawab mereka. Uang tersebut tidak dilaporkan ke lembaga resmi, melainkan disimpan di rekening pribadi milik Sri Maryani dan digunakan untuk berbagai keperluan seperti uang lembur, uang saku pembimbing tesis, dan lainnya. Selain itu, 2 terdakwa juga menarik iuran BOP dari setiap angkatan sejak 2014 dengan total mencapai sekitar 2 miliar rupiah. Menanggapi dakwaan tersebut, kuasa hukum para terdakwa menyatakan akan menghadirkan saksi pada sidang berikutnya tanpa mengajukan nota keberatan. Taufik Eko Nugroho dan Sri Maryani didakwa melanggar pasal 368 ayat 1 tentang pemerasan dengan kekerasan, pasal 378 tentang penipuan, dan pasal 335 ayat 1 tentang pengancaman atau pemaksaan, dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Sementara Zara Yupita Azra dijerat dengan pasal 368 ayat 1 dan pasal 335 ayat 1 atas perbuatannya yang serupa. Oke. Agak lama nih sidangnya. Ini, kenapa tidak mengajukan eksepsi? Itu pertanyaannya bagus. Jadi kita paham eksepsi itu kan ada formil material. Formil itu kan menyangkut substansi identitas terdakwa. Itu udah clear, nggak ada masalah. Terus kemudian kalau materialnya itu kan mengenai konstruksi dakwaan. Ya, kalau itu bagi saya itu bukan substansi pokok perkara. Makanya kita kepengen lebih cepat untuk disidangkan pokok perkaranya. Yang kita uji adalah faktanya di persidangan, pokok perkaranya. Makanya kita tidak akan eksepsi masalah itu. Ya, kalau hanya dakwaan kabur dan lain sebagainya, itu hanya menunda waktu, tidak akan menghentikan proses. Ya, makanya kita akan fokus tetap kepada pokok perkara, segera disidangkan, periksa saksi. Kita sama-sama sini terbuka untuk umum ya, teman-teman bisa saksikan sendiri nanti seperti apa fakta persidangan. Pak, akan menghadirkan saksi yang meringankan atau seperti apa? Ahli dan yang meringankan pasti akan kita hadirkan, ya, pasti kita hadirkan. Tapi kita tunggu dulu ya, prosesnya kita ikutin dari rekan jaksa penuntut umum dulu. Apakah akan ada saksi-saksi yang selama ini belum didatangkan ke Polda? Ada saksi yang diperiksa dalam penyelidikan di Polda, tetapi dalam tahap penyidikan dia sudah tidak jadikan saksi. Kenapa? Karena mungkin tidak menguntungkan. Tapi kita nggak tahu ya, nanti kita coba fakta persidangan yang akan berjalan. Ya, ada saksi-saksi yang sekiranya tidak menguntungkan dalam perkara ini tidak jadikan saksi. Itu kita akan berusaha untuk hadirkan.